Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, syahwat bagi-bagi kursi pimpinan MPR saat ini ditunjukkan oleh partai politik di parlemen dengan akan merevisi undang-undang tentang MD3 atau MPR, DPR, DPD, dan juga DPRD. MPR yang pimpinannya nantinya diproyeksikan untuk 2019-2024 adalah 5 orang pimpinan akan diubah menjadi 10 orang pimpinan MPR. Tujuannya adalah untuk mengakomodasi seluruh fraksi begitu. Nah, perlukah pimpinan MPR sampai dengan 10 orang? Bila revisi ini jalan, pemirsa, artinya dari tahun 2014 dalam 5 tahun Undang-Undang MD3 akan sudah diubah sebanyak 4 kali. Ini adalah rekor undang-undang yang paling banyak diubah dalam 5 tahun terakhir. Nah, apakah ini merupakan utak-atik undang-undang demi syahwat politik? Kita akan lihat lebih dahulu sejumlah data dan juga faktanya terkait dengan rencana atau usulan revisi Undang-Undang MD3 ini. Nah, pada Undang-Undang MD3 saat ini jumlah pimpinan MPR nantinya untuk 2019-2024 adalah seharusnya 5 orang. Terdiri dari 1 ketua MPR dan 4 wakil. Nah, komposisi ini akan diubah. Tadi adalah rapat paripurna dan dikatakan semua fraksi setuju akan mengubah Undang-Undang MD3 sehingga nantinya khusus untuk MPR akan ada 10 pimpinan MPR. Anda bayangkan satu organisasi, satu lembaga, 10 orang pimpinan, terdiri dari 1 ketua dan juga 9 wakil ketua. Nah, salah satu klausul revisi Undang-Undang MD3 ini adalah bakal calon pimpinan MPR diusulkan oleh fraksi dan atau kelompok anggota dalam sidang paripurna MPR. Ini artinya pemirsa, kalau disetujui, pimpinan MPR tidak akan diajukan melalui sistem paket seperti yang diatur dalam Undang-Undang MD3 yang berlaku saat ini, tapi kemudian nanti seluruh fraksi bisa mengusulkan masing-masing 1 orang begitu, kemudian nanti untuk ketua MPR-nya akan diputuskan secara musyawarah mufakat. Nah, ketua MPR kalau misalnya secara musyawarah mufakat tidak terpilih atau tidak tercapai begitu, nanti akan ada voting dari seluruh anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan juga DPD. Voting hanya untuk ketua MPR saja. Nah, kalau misalnya kita mengacu pada keterangan dari Sekjen MPR, pagu anggaran untuk 5 pimpinan MPR, pemirsa, 5 pimpinan saja di tahun 2020 mencapai 46 miliar rupiah per tahun. Nah, 1 tahun 46 M begitu. Sementara kalau 10 pimpinan, Anda bisa bayangkan sendiri kira-kira dibutuhkan 92 miliar rupiah per tahun untuk 10 pimpinan per tahun. Artinya dalam satu periode dari 2019 sampai 2024, 5 tahun begitu, ya tinggal kita kali saja 92 M dikali 5 tahun, 460 M dalam waktu 5 tahun untuk biaya operasional, kegiatan, tugas dari 10 pimpinan MPR ini. 400 M hanya untuk 10 pimpinan MPR dalam periode 5 tahun. Nah, kalau misalnya kita berkaca kembali, kita ingat di tahun 2014 ada revisi Undang-Undang MD3, kemudian tahun 2018 ada juga, kemudian ini akan ada revisi Undang-Undang MD3, artinya sudah melewati beberapa tahap. Sudah 4 kali kalau misalnya revisi ini nanti goal untuk Undang-Undang MD3. Yang pertama kita masih ingat di tahun 2014 di bulan April, pemirsa, periode April kemudian Mei, ini adalah kemudian KMP versus KIH, Koalisi Merah Putih versus Koalisi Indonesia Hebat, di mana revisi Undang-Undang MD3 kala itu disahkan sehari menjelang Pilpres 2014, 8 April. Nah, prosesnya berlangsung setelah Pileg selesai. Saat itu, Pileg dan Pilpres kita tahu dipisah begitu. Nah, sistem proporsional berubah menjadi sistem paket sehingga pada waktu itu PDIP tidak masuk paket pimpinan DPR. Ini adalah perubahan Undang-Undang MD3 pertama di tahun 2014. Ini seharusnya adalah di bulan April, dikarenakan ini disahkan di bulan April 2014. Kemudian kita juga tahu bahwa di bulan Desember 2014 ada juga perubahan lagi Undang-Undang MD3. Ini untuk mengakomodasi Koalisi Indonesia Hebat ke pimpinan alat kelengkapan Dewan. Ini adalah untuk AKD sehingga total ada 8 pasal yang diubah di poin ini, 2014, tepatnya bulan Desember. Kemudian ada lagi, di bulan Februari 2018, ini ada revisi lagi, di mana ada tambahan pimpinan DPR 1 orang yang akhirnya jatuh ke PDIP melalui Utut Adianto begitu. Sementara kursi pimpinan MPR berubah menjadi 8 orang yang mengakomodasi beberapa partai lain sehingga masuk dalam pimpinan MPR. Nah, dari 8 orang kita tahu bahwa saat ini Undang-Undang MD3
3 mengamanatkan pimpinan MPR 5 orang dipilih berdasarkan paket. Ini akan diubah lagi menjadi 10 orang. Artinya kalau misalnya nanti revisi ini benar-benar digulirkan, akan ada 4 kali perubahan Undang-Undang MD3 dalam waktu 5 tahun. Betulkah utak-atik Undang-Undang MD3 ini adalah untuk memenuhi syahwat politik saja, utamanya bagi-bagi kursi pimpinan MPR? Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber, 2 diantaranya di studio, 2 yang lain ada di luar studio. Yang pertama ada Bang Maman Abdul Rahman, Wasekjen Partai Golkar. Bang Maman, selamat malam. Malam, Mas. Ada juga Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking, pengamat politik. Mas Hanta, selamat malam. Selamat malam, Rory. Saya akan menyapa kemudian Akbar Faisal, Ketua DPP Nasdem, yang bergabung bersama kami dari Makassar. Bang Akbar, selamat malam, Bang. Selamat malam dan revisi. Saya bukan lagi Ketua DPP Nasdem. Oke, saya harus atribusinya menyebut apa, Bang Akbar? Anggota DPR atau apa saja. Oke, politisi Partai Nasdem dan juga anggota DPR. Saya juga akan menyapa Amir Uskara, Wakil Ketua Umum P3 yang bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Bang Amir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rory. Bang Amir, ini tadi Anda di wawancara media, di media massa mengatakan bahwa ini merupakan usulan dari P3. P3 yang pertama kali menggulirkan adanya wacana revisi Undang-Undang MD3 lagi, begitu. Apa sebenarnya yang ingin dicapai atau dituju dengan revisi Undang-Undang MD3 khususnya terkait dengan paket pimpinan MPR? Sebenarnya kalau kita dari sisi fraksi P3 mengingat bahwa untuk MPR ini itu harus menjadi representasi dari seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk bisa menjadi representasi itu, maka perwakilan di MPR itu, terutama di pimpinan itu, harus tercermin dari seluruh fraksi yang ada di MPR. Seperti itu sebenarnya pikiran-pikiran sederhananya, sehingga kami dari fraksi P3 memang meminta supaya Undang-Undang MD3 ini bisa disesuaikan dengan kondisi terkini. Bang Amir, bukankah sebenarnya rakyat juga sudah terwakili di DPR, di MPR, di DPD, begitu? Sehingga tidak perlu rakyat terwakili di pimpinan MPR. Sebenarnya yang pengambil kebijakan dari sisi pimpinan itu kan sebenarnya adalah di MPR, pimpinan MPR-nya. Nah, kami melihatnya bahwa MPR ini harus berdiri betul-betul sebagai representasi rakyat untuk seluruh rakyat Indonesia. Di DPR mungkin masih ada fraksi-fraksi yang lain, tapi kalau di MPR-nya kita inginkan itu seluruh fraksi yang ada di DPR maupun di DPD itu terrepresentasi di pimpinan, sehingga pengambilan kebijakan apapun terkait dengan kepentingan rakyat di MPR itu betul-betul menjadi representasi dari seluruh rakyat Indonesia. Saya akan ke Bang Akbar lebih dahulu. Bang Akbar, apakah dengan semua fraksi kemudian mengirimkan perwakilannya sebagai pimpinan MPR, ini akan mewakili seluruh elemen masyarakat? Atau justru ini malah merupakan a waste of position, a waste of money, a waste of politics? Ya, saya terpaksa harus ngomong kepada sahabat saya Amir Uskara bahwa argumentasi yang disampaikan tadi itu mungkin bercanda aja kali. MPR itu tidak punya kewenangan lagi, dia cuma lembaga simbolik. Kemudian disebutkan bahwa dibutuhkan perwakilan yang real di situ, tidak cukup sebuah alasan untuk menerima itu. Kalau begitu keadaannya, maka kemudian DPD juga boleh berpikiran bahwa kalau wakil kami jangan cuma satu, kan DPD sekarang cuma satu di situ. Ya. Mereka akan meminta setiap perwakilan di setiap provinsi itu juga meminta unsur pimpinan di situ. Baik. Jadi menurut saya tidak cukup alasan untuk menerima itu. Tapi saya mau mengatakan begini sebenarnya. Enggak lah, kita jangan terlalu terlalu memaksakan situasi, ya. Ini lembaga simbolik yang kemudian ingin dijejali dengan pimpinan yang begitu banyak. Untuk apa? DPR saja yang pekerjaannya full, sekarang anggotanya 575 orang, itu pimpinannya cuma 6. Baik. Jadi satu-satunya alasan bagi saya untuk memahami permintaan dan atau usulan ini adalah ini murni
yang saya sebut dengan oligarki partai yang bergerak di wilayah parlemen. Dan Oligarki menurut saya partai politik. Tidak perlu sebenarnya. Baik, Bang Akbar mohon ditahan terlebih dahulu di situ. Pak Amir, ini oligarki partai politik dan ini merupakan sesuatu yang tidak realistis dikarenakan MPR fungsinya hanya simbolik. Kenapa harus, menurut bahasa Bang Akbar, dijejalkan 10 pimpinan untuk MPR? Sebenarnya kalau kita cerita simbolik, saya sepakat dengan Bang Akbar. Justru simbolik-simbolik sebagai representasi itulah menjadi salah satu yang menjadi pemikiran kami untuk mengatakan bahwa memang di MPR itu ya harus terwakili, terrepresentasi. Sehingga saya mengatakan bahwa apa yang disampaikan Bang Akbar tadi, Akbar Faisal saudara saya itu, bahwa itu hanya simbolik itulah yang harus menjadi representasi. Tapi jangan juga dikatakan bahwa di MPR tidak ada kegiatan. Apapun itu, saya kira semua tetap bekerja sesuai dengan tugas yang diamanahkan oleh undang-undang. Sehingga saya melihat dengan penambahan 2 dari yang ada sekarang ini, itu sangat tidak relevan dalam artian yang mengatakan bahwa itu adalah oligarki. Saya akan ke Golkar sekarang. Kalau dari Golkar, sikapnya seperti apa Bang Maman? Apakah melihat ada urgensi ada 10 pimpinan MPR atau sebenarnya kita jalankan dulu aja? Toh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 belum dijalankan, kok sudah akan direvisi kembali? Iya, begini. Saya harus bicara dalam 2 perspektif. Perspektif pandangan saya secara pribadi dan juga secara institusi. Saya masuk dulu ke secara institusi ya. Memang sudah disepakati, artinya sudah dibahas dan sudah diputuskan ya mau apa lagi, artinya secara formal. Namun kalau saya boleh bicara sebagai pribadi, saya nggak setuju. Ini akhirnya jadi seolah-olah kayak sekedar, ya tadi, saya cenderung hampir sama dengan Bang Akbar Faisal. Jadi seolah-olah kita ini akhirnya hanya sekedar tadi bagi-bagi kekuasaan, sekedar bagi-bagi kursi, substansinya nggak ada. Bayangkan MPR juga dari segi tupoksi, aktivitas dan pekerjaan juga sekarang kan lebih fokus kepada penguatan dan sosialisasi 4 pilar. Dan tadi dengan beberapa lah pengesahan yang lainnya. Namun dengan 10 pimpinan itu juga jadi akhirnya apa yang mau kita serve pada masyarakat? Apa yang mau di-serve di masyarakat, Pak Amir? Tapi begini. Sebentar, saya tanyakan dulu, Mas Maman. Apa yang masyarakat dapatkan dengan 10 pimpinan ini, Pak Amir? Kalau misalnya ada argumen yang masuk begitu. Saya sekali lagi melihat bahwa MPR ini adalah seperti kata Akbar Faisal tadi, itu ada simbol seluruh rakyat Indonesia. Nah, representasi teman-teman di MPR itu adalah praksi. Nah, kalau misalnya di pimpinan masih ada yang tidak terakomodir, saya kira itu menjadi salah satu kekurangan dari simbol-simbol itu. Tapi kalau misalnya seluruh representasi praksi yang ada di MPR itu kemudian terwakili, maka apa yang menjadi simbol-simbol yang disampaikan tadi itu betul-betul terrepresentasi. Dan masyarakat merasa bahwa ada wakilnya loh di MPR. Itu lihat pimpinannya ada tuh. Simbol-simbol ya. Baik, ya. Bang Maman. Kalau tadi kita merepresentasikan itu, saya juga seharusnya DPD RI juga harus diakomodasi juga. Kita akan punya pimpinan DPD banyak banget nanti. Tidak cukup hanya dengan 1 orang loh. Kalau tadi misalnya, jadi ini yang tadi saya bilang terjadi terlalu banyak ambigu, tapi ya sudahlah, ini sudah diputuskan dan kita juga tadi kan akhirnya yang bisa menjawab ini semuanya satu Mas, yaitu prinsip kebersamaan. Itu aja mungkin yang bisa menjawab dan akhirnya. Tapi kita harus ingat bahwa jalan untuk ini benar-benar resmi menjadi revisi undang-undang masih panjang. Pemerintah harus setuju terlebih dahulu, kemudian kalau pemerintah setuju baru dibawa ke paripurna, kemudian baru disahkan menjadi undang-undang. Ya, pemerintah sekarang juga memiliki wewenang untuk setuju atau tidak setuju. Itu kan mekanisme rutin, mekanisme yang memang ada. Jadi artinya itu silahkan dijalankan. Tapi akhir kembali lagi ini memang prinsip kebersamaan ya. Jadi kalau mau menjawab dari semuanya, tidak ada argumentasi apapun selain satu hal saja yang kita yaitu prinsip kebersamaan. Nanti saya akan tanyakan ke Mas Hanta, menurut Anda apa grand design dari usulan ini? Kita kemarin sempat tahu bahwa GBHN akan diaktifkan, MPR ingin jadi lembaga tertinggi lagi, mungkin juga pemilihan presiden akan dilakukan oleh MPR. Apakah Anda melihat grand design ke arah sana dengan mengakomodasi seluruh fraksi? Kita akan membahasnya saat lagi, tetaplah bersama kami di Prime Talk. Mas Hanta, apakah Anda melihat ada grand design di balik usulan untuk menjadikan pimpinan MPR 10 orang? Iya,
Tapi sebelum ke sana menurut saya begini, utak-atik MD3 ini ya betul-betul memang untuk memenuhi kepentingan politik partai politik. Karena mengapa? Ini mengandung sesat logika, baik secara timing, waktu merevisinya maupun substansinya. Secara waktu, bayangkan kompetisinya sudah selesai hasilnya sudah ada. 1 Oktober lantik anggota baru. Udah mau dilantik, diubah lagi. Kedua, tadi Rory menyampaikan sudah berapa kali diubah. Yang ketiga, idealnya ini harusnya Undang-Undang MD3 yang dibuat oleh periode sekarang itu berlaku hasil pemilu 2024 yang tidak ada hubungannya dengan anggota sekarang. Ini diubah terus. Kalau misalnya kita bisa bayangkan, kalau kemarin lolos semua, ada 20 partai atau 15 partai, semua pimpinan 15 partai. Jadi ada sesat logika dari sisi waktunya. Kemudian dari sisi substansi, kalau alasannya Pak Amir misalnya tadi dari B3 mengatakan repensasi itu kan sudah anggota dewan. Ya betul, memang menguntungkan P3 sebagai partai terkecil jumlah kursinya hanya 16 kursi kalau tidak salah, 19 kursi, itu mendapatkan 1 kursi pimpinan sama dengan PDIP yang 128 misalnya. Atau DPD RI yang merasa harusnya nanti kalau representasi mereka yang dari Sumatera perlu, dari Jawa perlu, dan seterusnya. Saya kira soal representasi itu sudah selesai dari jumlah kursi yang diwakili dari setiap daerah. Pimpinannya soal kolektif kolegial, hal yang berbeda. Dia mengkoordinasi karena ada beban anggaran dan seterusnya. Jadi menurut saya keliru argumentasi yang dibangun baik secara waktu maupun secara substansinya. Nah, apakah ada yang tersirat yang ingin dibangun dari semua ini? Saya melihat begini, koalisi pemenangan Pilpres yang sudah selesai. Betul. Nah, koalisi itu akan ada 3 hal tahapan. Koalisi paket pimpinan MPR yang sekarang, koalisi di pemerintahan, yang ketiga adalah koalisi yang tadi. Kemungkinan ada amandemen dan seterusnya bahkan sampai Pilpres 24. Nah, saya melihat ada kemungkinan partai-partai akan membangun aliansi itu dimulai dari sini. Ingin membangun kebersamaan. Agenda-agenda itu misalnya untuk 2024 Anda hingga 2024. Hingga 2024. Poros-poros atau polar-polar politik ada yang bertemu. Apakah maksudnya juga ingin ada misalnya beberapa partai yang ingin merangkul kemarin mereka yang kalah? Yang di luar pemerintahan. Yang di luar ini pemerintahan. Yang aneh, saya mengatakan ini ya Pak Maman, alangkah koalisi Indonesia Kerja ini alangkah tidak hebatnya dibandingkan koalisi Merah Putih 5 tahun yang lalu. KMP kalah pun di Pilpres, dia bisa ubah semua pimpinan mereka kuasai. Koalisi Indonesia Kerja sekarang 60%. Tidak solid, lalu ingin mengajak yang di luar. Kita bedah satu persatu analisanya. Saya membaca ada kemungkinan ingin mengajak, ada 1 atau 2 partai di dalam koalisi Indonesia Kerja ingin mengajak kawan baru memiliki agenda politik yang lebih panjang ke depan. Betulkah ini Pak Amir? Ada 1-2 kita tidak tahu, mungkin bukan saja. Pak Amir ya, mungkin bukan P3 tapi partai yang lain, tapi bisa saja juga P3, kita tidak tahu ya kan. Dengan mengajak orang partai lain di luar koalisi untuk tujuan politik yang lebih jauh. Sebenarnya kalau kita bicara tujuan politik ya pasti semua punya agenda. Tapi yang terpenting memang dalam kegiatan atau mungkin agenda di perubahan MD3 ini, pertama yang saya sampaikan tadi persoalan simbolik sebagai simbol dari seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua memang terus terang kita ingin ada kebersamaan dengan mengajak teman-teman lain. Kita tidak ingin seperti koalisi Merah Putih kemarin yang begitu selesai kemudian masih mengatakan bahwa ada perbedaan antara koalisi yang satu dengan koalisi yang dua. Ini pasca Pilpres, pasca pemilu kita yang mengatakan bahwa mari atas nama seluruh rakyat Indonesia kita kembali bersatu. Pak Amir, tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah rakyat butuh ini? Kalau misalnya secara anggaran 92M untuk per tahun untuk 10 pimpinan dan apakah ini juga ada kaitannya dengan kemarin yang Suharto Mono Arfa beberapa kali ketemu dengan Prabowo Subianto, Pak? Sebenarnya kalau kita bicara anggaran, saya kira itu tidak terlalu sebanding dengan jumlah anggaran yang dipakai oleh DPR maupun MPR secara keseluruhan, secara totali. Tapi dari sisi hasil yang kita harapkan dengan membangun kebersamaan, tentu suasana kondusif akan ada di MPR, ada di DPR. Suasana kebersamaan itu saya kira akan menjamin keberlanjutan dari seluruh program-program yang ada di MPR-nya. Kita tidak akan lagi tarik-menarik terlalu panjang untuk sebuah persoalan. Dan itu lebih penting ada kaitannya kemarin antara bertemu Pak Suharto Mono Arfa dengan Prabowo Subianto, Pak? Ya, saya kira yang namanya komunikasi politik mungkin itu bagian dari yang kita bicarakan kemarin. Tapi tujuan utamanya memang adalah bagaimana supaya kita seluruh praksi ini setelah Pilpres, setelah Pileg itu kembali menyatakan bahwa kita semua adalah representasi rakyat dan yang terpenting adalah kepentingan rakyat di atas segala-galanya, bukan lagi perbedaan koalisi. Saya akan ke Bang Akbar lagi. Bang Akbar, apakah Anda melihat adanya
manfaat bagi masyarakat dengan adanya 10 pimpinan MPR, kemudian kita bisa rekonsiliasi dengan mengakomodasi semua fraksi di dalam pimpinan MPR, dan kemudian ini adalah untuk simbolisasi semua elemen masyarakat terwakili di MPR. Kalau mengikuti alur berpikirnya Hanta tadi yang mengatakan ada agenda, politik kan selalu punya agenda. Saya setuju. Tetapi kemudian agenda itu yang jangan menabrak logika. Saya selalu kebingungan kalau hari-hari seperti ini, di mana sistem perpolitikan kita maju, dan semakin orang sadar apa kegunaan politik dan apa kegunaan partai politik, kita masih berbicara tentang kebersamaan dan seterusnya dan seterusnya. Seakan-akan negara akan lebih baik kalau kita selalu berpikir seperti itu. Di negara-negara yang kualitas demokrasinya membaik, yang namanya pimpinan itu tidak banyak-banyak amat. Di Amerika Serikat yang menjadi koalisi dunia, itu pimpinan lembaganya, lembaga legislatifnya itu hanya 5 orang. Di Belanda malah parlemen tinggi dan rendahnya itu masing-masing hanya 1 orang. Kenapa kemudian kita selalu berpikir seakan-akan kita tidak bergerak maju ke depan? Mohon maaf saudaraku Amir, saya berpikir bahwa kalau kemudian ternyata kebersamaan itu mau diutamakan untuk masyarakat kita dan rakyat kita, lebih baiklah kita maju pada hal-hal yang lebih substantif. Misalnya bagaimana kita menerjemahkan produk-produk yang kita buat di undang-undang di DPR itu menjadi dipahami oleh masyarakat agar hari ini kita tidak seperti ini. MPR itu apa sih sebenarnya? MPR itu adalah lembaga simbolik tanpa kewenangan. Satu-satunya yang kita kerjakan di MPR hari ini apa? Itu sosialisasi 4 pilar. Itu tidak lebih dari situ. Dan termasuk tentu saja kalau rapat sidang umum dan segala macam. Jadi menurut saya sebenarnya agenda boleh saja, tetapi kemudian kita jangan terlalu jauh meninggalkan logika-logika yang logik yang kemudian masyarakat kemudian tidak semakin antipati dengan kita. Mohon maaf, saya terpaksa harus agak keras soal ini. Tanggapannya Bang Amir? Ya, saya kira kalau terkait dengan politik memang pastilah kita masing-masing punya persepsi yang bisa berbeda-beda. Tapi apapun kepentingan rakyat harus di atas segala-galanya. Bahwa MPR itu jangan dianggap tidak ada kerjaan di situ. MPR pun banyak agenda-agenda politik yang harus kita selesaikan di situ. Ini kepentingan rakyat atau kepentingan elit politik? Itu hanya datang duduk begitu. Mas Hanta, ini kepentingan rakyat setuju dikatakan kepentingan rakyat? Kalau atau saya kepentingan jelas elit politik? sangat tidak setuju. Tidak ada korelasinya sama sekali untuk kepentingan rakyat. Saya harus sampaikan, mohon maaf Pak Amir. Tapi kalau katakan ini untuk Kasian banget mengakomodir rakyat, karena dari dulu selalu di atas namakan rakyat. Kalau untuk mengakomodir partai politik disampaikan saya jujur, iya, begitu, jujur. Ini untuk mengakomodir supaya P3 masuk, supaya Gerindra masuk, iya. Tapi kalau dikatakan untuk mengakomodir kepentingan rakyat, saya harus katakan maaf, tidak ada sama sekali. Bang Maman. Ya begini, makanya saya harus mencoba, makanya gini, ini kan diskusi kita ini kita harus mencoba sejalan dengan logika publik. Makanya akhirnya yang bisa saya sampaikan tadi, kata kuncinya satu-satunya argumentasi ataupun rasionalisasi yang bisa kita sampaikan adalah hanya prinsip kebersamaan partai yang ada di parlemen. Tidak ada lagi yang lain. Masalah rakyat dan lain sebagainya nggak usah kita bicara 10 pimpinan MPR ya. Ya memang kita duduk di DPR memang adalah agenda kita memang untuk rakyat gitu loh. Jadi itu saya pikir udahlah. It goes without saying. Jadi udah nggak perlu lagi. Jadi itu satu. Tapi saya mau sampaikan tadi dari kita Golkar. Kalau Golkar kan sebetulnya dari awal kita prinsipnya kita belajar dari kejadian yang malapetaka, tarik menarik, turbulensi politik di awal tahun periode awal. Sebetulnya kan Partai Golkar tidak ingin kejadian kembali bahwa pada saat kita membongkar Undang-Undang MD3 lalu tiba-tiba itu pintu masuk. Jadi itu sebagai pintu Pandora. Sebetulnya dari awal yang kita jaga di situ. Kita nggak ingin bahwa karena ini konsekuensinya nanti bahwa pada saat pembahasan pro kontra 10 pimpinan MPR ini mau tidak mau pasti akan membuka kembali Undang-Undang MD3. Yang terpenting bagi Partai Golkar adalah stabilisasi politik. Oke, baik. Jadi kita tidak ingin, makanya kalau dari tadi pembahasan kita di teman-teman balik. Justru stabilisasi politik bisa tercipta apabila kita ya sudah ikutin saja undang-undang. Enggak. Stabilisasi politik ini tidak ada pada 10 pimpinan MPR. Oke. Stabilisasi politik yang harus kita jaga adalah jangan sampai
pembahasan revisi Undang-Undang MD3 ini membuka luka lama yang kemarin. Itu kejadian kembali. Karena tidak ada Itulah korelasinya. makanya, Apapun mau ada agenda politik, mau ada kebersamaan, mau apapun. Jangan tadi. Pak Akbar juga tadi saya kira mengatakan tidak boleh mendabrak logika. Ini publik itu punya logika publik juga. Jadi tidak ada korelasinya maksud saya. Nanti Jadi di strategi segmen politiknya harus lebih soft lagi, lebih elegan lagi. Baik, di segmen selanjutnya, ini kita harus tahu bahwa undang-undang ini belum kita jalankan. Undang-undang nomor 2 tahun 2018 belum dijalankan. Dikarenakan nanti DPR baru akan dilantik 1 Oktober, kemudian akan ada kompetisinya sudah selesai. Tapi untuk pimpinan DPR ya sudah otomatis ketuanya adalah PDIP. Tapi untuk MPR kan amanah dari undang-undang itu paket pimpinan. Tapi kemudian yang menggelitik logika kita adalah, kita sempat ada kemarin itu wacana bahwa akan menjadikan MPR sebagai lembaga super body lagi. Presiden disebut-sebut akan menjadi mandataris MPR. Bahkan pemilihan presiden akan dilakukan oleh MPR. Ada agenda ke sana. Kemudian Presiden Jokowi mengatakan bahwa saya ini produk pemilihan umum dan dipilih oleh rakyat. Apakah Anda melihat akan ada arah ke sana, Bang? Dengan adanya 10 pimpinan MPR sehingga wacana, kemudian dialog, diskusi untuk menjadikan MPR lagi sebagai lembaga tertinggi negara akan ada dengan 10 pimpinan itu. Nanti kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saya akan ke Bang Amir. Bang Amir, apakah ini merupakan adanya 10 pimpinan MPR ini adalah usaha atau upaya untuk memuluskan skenario MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang pada akhirnya nanti Pilpres akan dilakukan MPR bukan oleh rakyat, Bang Amir? Baik, nampaknya kita terputus dengan Bang Amir, Wakil Ketua Umum P3. Namun saya akan ke Bang Akbar. Bang Akbar, apakah Anda melihat ada skenario itu? Bahwa ini merupakan grand design-nya adalah untuk menjadikan MPR kembali menjadi lembaga tertinggi, kemudian GBHN diaktifkan, Presiden menjadi mandataris MPR, dan pada akhirnya Pilpres akan dilakukan oleh MPR, bukan lagi oleh rakyat, Bang Akbar. Saya bisa memastikan bahwa apa yang terjadi sekarang menyangkut dengan usulan dan revisi Undang-Undang MD3 ini pasti ada agenda dan itu wajar saja. Saya rasa begitulah DPR. Itu yang membedakan DPR misalnya menurut dengan Anda apa agendanya, Bang Akbar? Dengan remaja masjid misalnya kan. Saya tentu saja tidak bisa harus memutuskan sekarang, mengatakannya sekarang. Tetapi menurut saya yakin ini adalah bagian ancang-ancang para pihak untuk menghadapi 2024 ya. Tetapi menurut saya selalu kembali pada sebuah model perpolitikan di mana kemudian logika-logika yang terukur agar kemudian kita juga menjadi lebih waras di dalam menerjemahkan tujuan-tujuan kita berpolitik dan berpartai dan segala macam. Saya tidak terlalu menemukan sebuah urgensi yang cukup masuk akal logik dengan bagi-bagi ini. Maka tadi Maman sudah semakin memberikan penguatan pada apa yang saya katakan. Karena menurut saya tidak ada urgensi yang bisa menjelaskannya kenapa harus ada 10 orang. Dari segi estetika ruangan saja, bayangin aja tiba-tiba ada 10 orang duduk di atas sana gitu ya. Itu sudah mengganggu gitu. Tetapi harusnya pemerintah nanti menolak adanya usulan revisi ini. Kalau sudah berbicara dengan faktor pemerintah, karena memang begitulah adanya sebuah undang-undang harus disepakati bersama, itu bisa saja terjadi. Tetapi kalau kemudian, kita masuk sekarang pada agenda kedua atau tahapan kedua pembicaraan ini. Apakah kemudian paket itu memang mau dibunyikan atau mau segera dihidupkan kartunya, maka itu lain lagi ceritanya. Nah, semakin seru ceritanya. Tapi kan toh juga sudah diputuskan gitu ya. Bang Hanta, menurut Anda apakah ada ini merupakan bagian dari memuluskan untuk menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi lagi yang pada akhirnya nanti akan mengancam Pilpres yang selama ini kita tahu dipilih oleh rakyat pasca reformasi kemarin? Saya kira ini wacana yang berbahaya. Wacana yang berbahaya? Iya, karena kita tahu salah satu semangat kita berdemokrasi, reformasi 98 kan itu. Kita tidak mau kembali lagi. Perubahan-perubahan untuk mempurifikasi sistem presidensial kita supaya tidak rancu.
yang kita juga sudah pernah mencoba sistem parlementer yang instabilitas politiknya sangat tinggi dan seterusnya, sehingga ini saya kira harus kita kawal bersama. Artinya menurut Anda membaca bahwa 10 pimpinan ini nanti akan membuka kemungkinan diskusi, wacana atau dialog untuk kembali misalnya menghidupkan GBHN dan pada akhirnya betul. akan MPR kan mengganti memang Pilpres. lembaga simbolik tadi Pak Akbar katakan, tetapi jangan lupa MPR juga punya kewenangan strategis yang tidak dimiliki oleh Presiden, yaitu mengubah, mengamandemen Undang-Undang Dasar. Kalau undang-undang itu Presiden masih bisa, dia punya hak legislasi separuh persen, 50%-nya harus dipersetujukan bersama antara eksekutif, katakanlah dalam hal ini Presiden dan Parlemen, DPR. Tetapi amandemen konstitusi itu dilakukan oleh MPR, Presiden tidak punya hak. Nah, ketika masuk, pintu masuknya dengan 10 orang, dan saya kira harus berhati-hati menggunakan kata kebersamaan tadi, Pak Maman. Kebersamaannya konteksnya tadi tidak menabrak logika, tidak menabrak sistem ketenagaan kita, kemunduran demokrasi kita, dan seterusnya. Dan itu yang harus kita antisipasi, jangan sampai ada agenda-agenda jangka pendek, 1-2 partai atau beberapa partai yang harus kita kawal bersama. Nah, pintu masuk ini, nah Presiden bisa berperan di mana? Di tadi, kalau misalnya undang-undang ini Presiden ikut andil menyetujui, berarti ya Presiden ikut mendukung itu. Ya. Kita punya harapan, katakanlah suara publik itu selain diwakili oleh legislatif juga oleh Presiden, eksekutif yang juga dipilih oleh rakyat. Jadi konteksnya jangan sampai ini saya setuju dengan Rory menjadi agenda yang lebih besar dilakukan. Padahal MPR yang misalnya sekarang 5 ya kalau tidak salah, kalau misalnya bertarung 2 paket, itu kan lebih jelas aturan sudah ada. Misalnya PDIP dapat 1, kemudian Golkar 1, Nasdem 1, PKB 1 DPD RI. Nah dengan sekarang memang banyak yang suka, jadi untungkan. Kalau dengan wacana ini Gerindra, semua partai, P3 yang suaranya paling kecil nomor 9 juga banyak yang diuntungkan. Tetapi berpolitik tidak hanya memikirkan tentang diri, tentang partai. Satu lagi sedikit, kalau Presiden akhirnya kembali dipilih, tidak dipilih oleh rakyat lagi, dikembali ke MPR, sejatinya Presiden nanti akan dipilih oleh 9 orang. Karena oligarki politik kita, MPR, DPR itu adalah taman yang diatur oleh para ketua umum partai. Saya akan terakhir ke Bang Amir sebelum berpisah dengan Prime Talk malam hari ini. Dikatakan tadi ini merupakan agenda berbahaya. Karena bisa membuka peluang nanti MPR kemudian berdiskusi, kemudian bagaimana memuluskan jalan MPR sebagai lembaga tertinggi negara kembali, bahkan nanti menghidupkan GBHN, Presiden Mandataris MPR, dan Pilpres oleh MPR, bukan oleh rakyat. Betulkah ini agenda berbahaya, Pak Amir? Iya, kalau kita cerita terlalu jauh seperti itu, mungkin kita punya angan-angan akan sampai ke sana. Tapi apapun itu, saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya keinginan kita untuk menyatakan bahwa semua terakomodir di sana, atau mungkin dalam artian ini menjadi representasi, bagian dari keinginan kita untuk kepentingan masyarakat, dalam artian terbelahnya masyarakat kemarin dalam turbulensi politik yang sangat tinggi itu akan kembali sejuk dengan kebersamaan yang kita pertontonkan di MPR-nya nanti. Jadi jangan dianggap bahwa ini tidak ada hubungannya dengan masyarakat. Bahwa MPR juga jangan dianggap tidak ada agenda-agenda politik di sana. Agenda-agenda politik di situ apapun tentu juga untuk kepentingan masyarakat, dan kita akan bicarakan bersama. Saya kira secara formal kan 9 fraksi yang ada di DPR sudah sepakat untuk menyetujui adanya perubahan Undang-Undang MD3 ini yang tadi diketok. Nah, dengan formal seperti itu, saya yakin bahwa seluruh fraksi sudah punya pemikiran yang sama, bahwa kepentingan ini adalah kepentingan kebersamaan untuk menjaga atau mengembalikan turbulensi dan terbelahnya masyarakat dalam Pileg dan Pilpres kemarin itu kembali membawa sebuah ketenangan. Dan kita juga di MPR apabila ada kebersamaan yang tinggi, tentu lebih mudah kita mengerjakan hal-hal yang kita inginkan untuk menjadi kesepakatan bersama. Bang Amir Uskara, Waketum P3, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kami akan kembali lagi pemirsa usai jeda berikut ini. Kita akan bahas terkait dengan anggarannya kali ini sesaat lagi. Menurut Sekjen MPR, pemirsa, pagu anggaran untuk 5 pimpinan MPR apabila Undang-Undang MD3 tidak direvisi, 5 pimpinan MPR akan menghabiskan 46 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2020. Artinya kalau untuk 5 saja, ini ya tinggal 46 kali 5 tahun. Sementara kalau 10 pimpinan MPR, kita kalikan 2, menjadi 92 M per tahun. Untuk periode 5 tahun, 10 pimpinan MPR tersebut akan menjadi 460 M. Apakah ini layak kita habiskan 92 M per tahun hanya untuk 10 pimpinan MPR, Bang Maman? Seharusnya pertanyaan itu tadi Mas Amir. Ke Mas Amir. Dia keburu nonton bola soalnya. Tapi ya sudah, tapi bagi saya ukuran layak atau tidak layaknya, kalau sudah seperti ini, itu sebetulnya dilihat dari kebutuhan operasional yang sesungguhnya sebetulnya. Jadi artinya kalau misalnya tanya ke saya, kalau memang ternyata kebutuhan operasional sesungguhnya bahwa memang setelah diverifikasi dan dievaluasi secara
secara transparan memang butuh, ya akhirnya mau nggak mau kita harus bilang layak. Jadi maksud saya pendekatan anggaran itu nanti akhirnya pada pendekatan betul-betul kebutuhan operasional real. Jadi kalau tadi, makanya saya hari ini saya sulit Mas menjawab karena ini sudah membantah logika publik. Itu dulu. Tapi makanya yang bisa saya jawab terkait anggaran dari pendekatan kebutuhan operasional tersebut real atau tidak. Artinya Anda lebih menggarisbawahi bahwa pangkalnya dulu secara logika ini udah salah. Ya. Oke, saya akan ke Bang Akbar. Namun kita menghormati, ini sudah menjadi keputusan, nah sekarang tinggal nanti kita lihat, kita elaborasi. Makanya ini memang semua sudah akhirnya mau nggak mau harus berjalan, dan hampir sulit kita mau menjelaskan apapun. Namun bagi saya, kalau tadi, saya sebetulnya menarik yang lebih saya ingin jawab itu sebetulnya kepada tadi yang pertanyaan Mas yang sebelum ini, yaitu masalah GBHN dan kembalinya MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Saya bisa hadir di sini karena produk reformasi, Mas. Menjadi pengkhianat kalau misalnya saya harus mengatakan bahwa kita harus kembali ke situ. Artinya apa? Kalau memang ada kelemahan-kelemahan dari situasi ini, ya kita harus akui. Tapi bukan berarti kelemahan-kelemahan itu kita jadikan sebagai sebuah alasan untuk kita mundur ke belakang. Tapi mari kita jadikan kelemahan-kelemahan yang terjadi selama kurang lebih hampir 20 tahun ini di era reformasi ini, ya kita harus evaluasi untuk menemukan titik keseimbangan demokrasi kita yang sebenarnya di Indonesia. Tanpa harus kita mundur kembali Tanpa sebelum kita harus reformasi. mundur ke belakang. Kita akan jeda terlebih dahulu, Bang Maman, nanti terakhir akan ke Bang Akbar dan juga Mas Hanta. Tetaplah bersama kami akan kembali dengan kesimpulan dari perbincangan malam hari ini. Waktu kita singkat sekali, saya akan ke Bang Akbar. Bang Akbar, artinya kita butuh 10 pimpinan MPR atau tidak? Sangat tidak cukup penjelasan untuk itu. Jadi begini menurut saya, kita janganlah bicara lagi tentang anggaran, pasti harus ada tambahan lagi di situ. Jangankan 40 miliar atau 80 sekian miliar. Hari ini berat ya keuangan negara. Yang kedua, tentang agenda-agendanya sendiri itu tidak cukup logik ya. Yang ketiga, dari sisi komposisi dan estetika dan konfigurasi perwakilan di DPR itu tidak logik juga. Satu-satunya yang bisa dipahami dari kesepakatan yang tidak terlalu elok ini adalah bagi-bagi kekuasaan dan atau penerjemahan oligarki partai yang tidak cukup logik di mata kita dan di persepsi kita. Maka untuk itu menurut saya kita harus hentikan ini, jangan kita harus batalkan ini, kita jangan teruskan cara-cara seperti ini. Baik, Bang Akbar Faisal, politisi Partai Nasdem, terima kasih telah bergabung bersama kami. Mas Hanta, terakhir, haruskah ini dibatalkan? Saya kira harus dibatalkan karena tidak ada relevansinya selain sesat pikir, cara waktu logikanya menabrak, kemudian substansinya tidak ada korelasinya untuk meningkatkan kinerja kedewanan DPR maupun kepada kepentingan rakyat, dan selain tadi untuk memenuhi membagi-bagi semua untuk dapat, lalu kemudian ada agenda misalnya jangka panjang, dan kita berharap kita semua sedang berjalan menata taman demokrasi Indonesia, tentu masih ada kekurangan sana kemari. Kalau ada kekurangan bukan dihancurkan taman itu, kita kembali ke masa lalu. Artinya, dan mari kita kawal bersama. Ini sudah diketok tadi di paripurna usulan ini, karena artinya pemerintah harus... Enggak, maksud saya ada isu liar, kalau kemudian DPR RI juga ada isu, kalau gitu DPR RI juga dibatalkan sistem paket juga. Tidak otomatis misalnya dibalik ada pemilihan, kan bisa juga, dan seterusnya. Saya kira intinya ginilah, bekerjanya wakil rakyat itu berpegang selain konstitusi pada kepentingan rakyat. Adakah korelasinya kepada kepentingan rakyat? Dan tadi diskusi kita tidak ada. Terima kasih teman-teman atas waktunya malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Amir, Wakil Ketua Umum P3, dan juga Bang Akbar. Demikianlah perbincangan kami di Prime Talk. Sampai jumpa.